Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena nikmat itu akan hilang kalau tidak disyukuri atau tidak dibagi atau tidak dimanfaatkan. Sebagaimana nasihat Ibnul Qayyim, beliau mengatakan la yadumun ni'mah illa bisalasah. Nikmat itu tidak akan awet kecuali dengan tiga: bisyukrihi, wabitasarrufihi, wabinafihi, dengan dibagi atau disyukuri atau dimanfaatkan. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap pertolongan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Siapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita kaji satu nasihat dari Ali bin Abi Thalib tentang 4 amalan yang ringan, tidak sampai keringetan, tidak butuh latihan, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, kecuali waktu-waktu tertentu yang dilarang saja. Tapi keutamaannya dan fadilahnya sangat besar. Maka 4 ini beliau menasihatkan jangan sampai kita tinggal dalam hidup kita. Beliau mengatakan, ya, ada di kitab An-Nasaih, beliau mengatakan arba'atun la tutraku fi hayatika wa tuhrimu laka arba'ah. Ada 4 hal yang dalam hidupmu ini jangan sampai kamu tinggal. Jadi 4 amalan yang jangan sampai kamu tinggalkan dalam hidupmu. Wa tuhrimu arba'ah, nanti kamu akan terhalang untuk mendapatkan 4 keistimewaan juga. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan la tutraku syukur wa tuhrimu ziyadah. Kamu jangan tinggalkan syukur atau bersyukur atas nikmat, nanti kamu akan terhalang dari tambahan nikmat itu. Sebagaimana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka terus aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Ibnu Abbas itu sampai mengatakan an-ni'mah mausulah ila syukur. Nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur, wa syukur mausulah ilal mazid. Dan syukur hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Sehingga Allah itu terus akan menambahkan nikmat, enggak akan dikurangi sama sekali. Bahkan dalam hadis itu ahsa bin ni'am. Ahsa itu akan dituangkan nikmat yang banyak ke seorang hamba selama hamba itu bersyukur. Ketika kita berhenti bersyukur, maka nikmat itu berhenti. Ketika kita berkurang syukurnya, nikmat dikurangi. Semakin tambah syukurnya, semakin ditambahi nikmatnya. Karena ayatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Nabi menjelaskan gimana bentuk bersyukurnya. Itu dalam hadis, innallaha khalaqal ibad wa asabini'am. Allah itu kalau menciptakan hamba, maka hamba ini akan terus dialiri nikmat tanpa putus. Tujuannya apa? Supaya dia mensyukuri nikmat itu. Liyuwakiruhu, dengan cara dimanfaatkan untuk kebaikan. Bagaimana cara manfaatkan? Ya, penting nikmat ini digunakan untuk mendukung ibadah. Beli baju ya bajunya untuk ibadah, beli mobil ya untuk ibadah, beli HP ya HP-nya untuk dukung ibadah, beli rumah ya rumahnya untuk ibadah, gitu loh maksudnya. Kemudian wabadalu li ghairiha. Nah, ini bentuk mensyukuri nikmat adalah nikmat itu kemudian dibagi kepada yang lainnya. Sampai ada nasihat dari seorang ulama, syai'ani idza qasama ziyadah. Ada 2 hal yang kalau dibagi malah bertambah. Apa itu? Yang pertama, nikmat, kalau bagi akan ditambah. Yang kedua, as-sa'adah, bahagia. Kalau dibagi akan bertambah. Jadi kalau kita punya ini ya ilmu, nikmat, kemudian sama kebahagiaan, itu enggak usah disimpan sendiri, dibagi-bagi ya biar bertambah. Nah, kemudian
Nabi melanjutkan, wa in muni'a, maka kalau kemudian ya kita tahan nikmat itu, nazza' minhu, maka aliran nikmat ini akan aku cabut, wa baddalu li ghairiha, terus akan kami pindah kepada yang lainnya. Jadi gini, Pak. Ayat ini menjelaskan bahwa orang itu kalau bersyukur ya, itu nikmat ini akan melekat terus pada dia. Maka supaya nikmat itu enggak hilang, itu caranya disyukuri, dimanfaatkan, dibagi supaya itu resmi menjadi milik kita. Nikmat kalau belum disyukuri memang belum jadi nikmat. Makanya nikmat itu ya ketika bersyukur jadi cukup. Asyakirin ya, orang-orang yang ahli bersyukur, qani'in, dia akan menjadi cukup, qanaah. Dan orang yang qani'in ya, orang yang qanaah itu akan kaya raya. Karena al-qani'un ghaniyun, kata Imam Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri, al-qani'un, orang yang bisa qanaah karena syukurnya itu tadi, ghaniyun, dia menjadi orang yang kecukupan dalam hatinya, fa in kana faqiran, walaupun dia miskin. Wal harisun, tapi kebalikannya, orang yang enggak pernah bersyukur, rakus, kurang terus, fakirun, maka dia melarat, fa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya raya. Maka ayat ini, hadis ini menjadi penjelas bahwa ternyata patokan orang kaya atau miskin itu bukan dari duitnya, bukan dari asetnya, tapi dari rasa syukurnya. Jadi semakin disyukuri ya, walaupun kurang itu maka jadi nikmat yang besar. Kebalikannya, walaupun banyak, kalau enggak bersyukur dia akan kurang terus, gitu ya. Maka Allah itu enggak suka kalau dapat nikmat kemudian cuma disimpan ya, kemudian tabung, simpen, tabung, kemudian sampai mati dia enggak bisa memanfaatkan. Itu berarti dia enggak bersyukur. Dia disebut sebagai kanzul mal. Kata Allah itu penimbun harta. Nah, penimbun harta itu resikonya berat di akhirat. Dia nanti akan dipanggang di neraka dan akan harta yang dia timbun itu akan dijadikan alat untuk menyiksa dia. Wujudnya ada ular, ada setelika. Kalau di surat At-Taubah itu duit yang dia simpen itu tadi, tidak dia manfaatkan, tidak dia syukuri, itu ayatnya akan dijadikan sebagai setelika, yang itu nanti akan disetelikan di wajah dan punggung dia. Dan Allah mengatakan, hada, ini setelika ini, maka nastum li anfusikum, apa-apa yang kamu simpen untuk diri kamu. Jadi gitu, nomor 1 banyak bersyukur, alhamdulillah. Ya, pokoknya setiap apa-apa kita ditanya, antum selalu ucapkan kalimat tahmid. Ibnul Qayyim itu sampai mengatakan level hamba yang tertinggi itu walaupun kena musibah saja, dia tetap bisa mengamalkan amalan syukur. Beliau membagi orang yang terkena musibah itu ada 4 kategori. Kategori yang paling bawah itu orang yang terlaknat. Karena apa? Dia ketika kena musibah, dia niyahah. Naihah itu orang yang kena musibah, dia ngomel-ngomel, nggak bisa sabar. Wah, itu harus dilaknat, entuk dosa, pahalane hilang. Itu ya. Yang kedua baru level yang sudah berpahala. Itu adalah level orang yang sabar. Sabar itu dia ketika kena musibah, dia walaupun berat tapi menahan untuk tidak ngomel, tidak niyahah. Itu ya masih berat ini, walaupun sudah dapat pahala. Ada level di atasnya. Kata beliau adalah orang yang sudah ridho. Ridho itu levelnya di atas sabar. Kalau sabar itu masih ngempet, kalau ridho sabarnya sudah lego, nggak ngempet lagi. Jadi dia sama saja itu kena musibah apa kena nikmat. Kayak Umar itu loh, ketika kena musibah dia mengatakan, saya itu nggak peduli, hidup saya itu sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau kena nikmat atau kena musibah, karena semuanya menjadi kebaikan untuk saya. Itu kata beliau. Sampai kemudian beliau mengatakan ya, orang itu akan tetap bahagia idza utiya sakara, kalau dia pas dapat nikmat bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau pas kena musibah dia sabar, wa idza ata'a istamara, kalau pas melakukan taat dia istiqomah, wa idza adnaba istighfar, dan pas ngelakoni dosa istighfar. Wis apik kabeh itu. Apa yang buat susah? Itu level ridho.
Nah, level tertinggi kalau dia itu orangnya sudah bersyukur, enek apa-apa, kena musibah aja masih bersyukur loh. Wah itu Masya Allah, karena ternyata walaupun musibah, itu banyak hal yang harus kita syukuri. Memang satu sisi harus sabar, tapi ada kenikmatan yang harus kita syukuri. Apa itu? Misalnya ketika kita kena musibah terus sabar, dosa kita rontok. Para bersyukur kayak ngono kuwi. Kemudian nanti kalau kita mati dalam keadaan kena musibah dan kita tetap sabar, itu ya dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan di surganya itu levelnya tinggi. Karena di surga nanti ada golongan yang disebut oleh Allah sebagai ahlul musibah, rombongannya Nabi Ayub yang dia masuk surganya dengan level yang tertinggi, manzilahnya itu lebih tinggi dibanding orang kaya yang bersyukur. Coba para bersyukur kayak ngono kuwi. Makanya kena musibah sekalipun tetap bersyukur. Bahkan dalam ayat satu-satunya golongan manusia yang nggak bisa digoda oleh iblis itu golongan orang-orang yang bersyukur. Kan ada ayat yang mengatakan sumala atyanahum min baini aidihim, maka ya aku akan halangi manusia dari depan, kiri, kanan, belakang mereka, wa an aimanihim wa an samailihim, dari samping kanan, samping kiri, wala tajidu aksaruhum syakirin, sampai targetnya orang-orang tuh nggak pada bisa bersyukur. Nah, itu Ibnu Katsir mengatakan orang yang bisa selamat dari gangguan setan depan, kiri, kanan, belakang, orang yang kena bersyukur, mau kena apapun tetap dia bisa bersyukur, kena musibah tetap bersyukur, bahkan kena dosa saja setelah dia istighfar dia bisa bersyukur lagi. Ora sangar kaya ngono kuwi, ya toh. Padahal setan godanya kalau dari depan, kiri, kanan, belakang kan kena kabeh to. Maju mundur kiwa tengen kena kabeh to kuwi jenenge. Jamaah rahimakumullah, jadi ini yang pertama, kita jangan tinggalkan selalu untuk mensyukuri nikmat. Terutama ya yang sudah tua-tua, umur-umur 40, 50, wis ini betul-betul ada perintah khusus kon ngokeh-ngokehke bersyukur, ya toh, masih bisa hidup, masih bisa beramal soleh, masih sehat. Ini dimanfaatkan terus dipolke untuk ketaatan. Wis pokoknya seenek itu karek disyukuri, kon ngokeh-ngokehke bersyukur. Enggak usah ambisi terus, ya toh, dengan dunia. Ora enek enteke kuwi, ya toh. Karena kalau sudah tua itu sudah kecukupan insya Allah. Sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil, sudah punya anak, punya istri. Kuwi karek disyukuri. Bojo kaya ngono ya disyukuri. Ya, duwe anak disyukuri. Insya Allah enggak usah ambisi terus. Wis de bojo pengen bojo meneh ya toh. Nek kira-kira ora mampu ngono ki ya toh. Itu kata Ibnu Taimiyah ya, itu ternyata ketika dia menikah, kemudian dia lebih bertakwa karena hartanya banyak, maka pahalanya lebih besar nek nikah meneh. Tapi kalau dia kemudian nggak mampu, kemudian ketika menikah banyak kedoliman, maka ketika satu istri lebih adil, lebih bertakwa, maka dia lebih mulia. Jadi patokannya mana di antara keduanya yang lebih bertakwa, intinya gitu ya. Nah kira-kira duit antum mau kayak biangat ngono, bojo siji anak siji ya memang ketoknya kurang babar ngono gue ya. Masa anak siji terus duit pirang-pirang miliar nggur anak siji wae ngono kuwi. Nek misal duitnya pirang miliar terus anake 20, ana kan barokah ngono lho ngedum-ngedum ngono kuwi. Wong lanang ki nek duwite akeh ki pengene ngedumi nang wong wedok pirang-pirang ngono kuwi. Fitrahnya itu ngono kuwi. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sekarang amalan yang jangan sampai kita tinggal ya dalam hidup kita. Yang kedua latutraku zikrullah wa tuhrimu dzikruhu laka. Kamu jangan tinggalkan zikir kepada Allah. Nanti kamu ya tidak diingat lagi oleh Allah. Karena ayatnya fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, nanti aku ingat kamu. Jadi Allah itu terus akan ingat kita selama kita mengingat Allah. Jadi kalau kita berhenti mengingat Allah, Allah tidak akan mengingat kita lagi. Kata Imam Syafi'i, laula mafadila az-zikru illa min hadil ayah lakafa alaihi. Beliau mengatakan andai kata tidak ada fadilah keutamaan zikir yang begitu banyak, itu enggak ada kecuali hanya ayat ini saja. Beliau mengatakan sudah cukup. Karena apa? Karena kalau Allah itu ingat kita, maka kalau antum susah Allah akan mudahkan. Kalau antum miskin, Allah yang akan mengkayakan. Kalau antum enggak punya duit, Allah berikan rezeki ke kita yang tidak disangka-sangka. Kalau antum banyak dosa, Allah akan ampuni kita. Apa penak kaya ngono kuwi. Antum punya banyak problem, Allah yang akan memberikan solusi. Sepenting kalau antum diingat oleh Allah. Lah cara supaya Allah ingat kita itu ya antum mengingat Allah. Ayatnya fadhkuruni
adzkurukum, ingatlah aku nanti aku akan ingat kamu. Nah, biar Allah mengingat kita, ya kita mengingat Allah itu memang hukum timbal balik. Nabi mengatakan kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat nanti kamu diperlakukan seperti itu. Nek kamu ingat Allah, ya Allah ingat kita. Nek antum itu nolong agama Allah, ya Allah nolong hidup kita. Kalau antum itu berbuat baik, ya kebaikan itu balik ke diri kita. Tapi nek kamu berbuat buruk, ya keburukan mesti balik, perbuatan itu balik ke kita. Kita melaknat, mencaci, mengolok-olok orang, ya kita pasti akan diolok-olok orang. Kaya Gus sik lagi terkenal iki ya toh, ngunek kowe wong sak karep-karepe dhewe, humazah itu tukang ngumpat, ya langsung balik itu. Kata Allah, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu balik ke diri kita. Aku nebak, engko lak ngomongnya mesti minta maaf, berminta maaf iki karena guyon. Padahal gini, Pak, jenenge mengumpat kuwi guyon apa ora? Kuwi dosa kabeh. Kayak kita bohong. Bohong itu serius ya dosa, bohong gojek ya dosa. Nabi itu enggak pernah bohong ya dalam keadaan serius, aja meneh kok dalam keadaan segojek ora tau guyon lho. Nek awake dhewe aja meneh kok gojek serius ngono ya ngapusi. Apa peh gojek ngono terus ora dosa ngono apa piye? Maaf saya kemarin itu leng elek-elek iku guyon. Nah, terus guyon ki terus aman ngono. Mbok ente guyon apa tenanan ya to? Kuwi padha dosane. Nek guyon dosa, nek tenanan luwih dosa meneh ngono lho. Seakan-akan nek guyon kuwi terus aman ngono apa piye? Kan karepku ora ngono kuwi. Persis kayak wong munafik dek ben ngono kae. Ketika dia mengolok-olok Allah dan Rasulnya, dia mengatakan inna makunna nakhudu wa nal'ab. Lho aku karepe gojek ora tenanan. Kata Allah kul abillahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kuntum tastahziun. Katakan apakah kepada Allah Rasulnya dan kepada ya ayat-ayatnya kamu itu gojek. Laqad kafartum ba'da imanikum. Allah mengatakan kamu telah kafir setelah kamu beriman. Nek ngelek-elek, gojek, kok mengolok-olok kaitan tiga tadi. Ini nek tiga ini betul-betul apa namanya? Betul-betul ora enek gojek-gojekan ini. Apa itu? Urusan Allah, kemudian Rasul, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an. Kuwi ora entuk nggo gojekan ngono kuwi. Lancang tenan kok jan ngawur itu. Makanya ini ya kita jangan sampai meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala ya. Nanti supaya Allah tidak meninggalkan kita atau Allah tidak mengingat kita lagi. Zikir ini kita sepele tapi dahsyat betul itu. Kenapa? Karena amalan yang bisa menghilangkan godaan setan, setan yang kayaknya kuat banget itu ternyata sangat lemah kalau antum mau zikir. Kan ayatnya inna dzikra Nabi yang mengatakan inna dzikra yutaridu syaitan. Zikir itu yang akan bisa menolak setan. Setan itu ketoke kuwate kaya ngopo? Alah sing penting antum zikir, wis yakin. Mereka enggak bisa berkutik loh. Wong dalam hadis itu, antum misalnya ya minum kayak gini nih, ini wedang ini tutupnya antum tutupkan di gelas itu ngomong bismillah ngono tok, setan enggak bisa buka loh itu. Enggak akan bisa ganggu. Antum kalau masuk rumah baca bismillah, setan enggak akan masuk rumah kita. Kemudian antum mau tidur baca doa, maka setan enggak bisa ganggu tidur kita. Antum mau makan baca doa, maka setan enggak bisa ganggu makan kita. Antum mau ketemu istrinya baca doa, maka setan enggak ikut ganggu kita dengan istri kita itu. Lah kok malah lali atau ndonga, ya sudah setan terus akan terlibat masuk rumah ya toh. Kita enggak baca doa, apa seneng toh setan ngomong, "Wah, cihui, dapat penginapan gratis iki ya toh. Ngarep turu dapat dipan gratis. Oh, orang Madang ya kita mau makan kita enggak doa. Ora seneng banget itu setan ngomong dapat makan malam gratis. Lah kok sih lebih bahaya nek misalnya arep ngonoan sama istrinya. Lah kok enggak baca doa Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Itu dalam hadis laqad istaksara syaitan, maka setan ikut berpartisipasi. Istaksara itu ikut andil di situ itu. Makanya opera parah wi pas kita melakukan hubungan suami istri kemudian enggak doa, setan melo ungking nang kono kuwi akhirnya anak itu nanti hasil blasteran sama setan. Mulane bocah saiki do nakal-nakal kuwi asline kuwi. Karena salah satunya selain bibite ora patek bener, tambah meneh pas hubungan suami istri ora ndonga, akhirnya ya setan melo andil, akhirnya lahirnya ya kaya ngono kae dadi bocah saiki ya nggur bentuke wae ora kaya grandong tapi kelakuane kaya setan kabeh nakal-nakal ngono kuwi lho. Masalahnya memang salah satu penyebabnya kita enggak baca doa, setan itu ikut andil di situ itu masalahnya, Pak. Makanya biasakan untuk banyak doa dan dzikir ini amalan yang enggak bisa ditinggal.
Dalam keadaan apapun, Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah. Allah itu perintahkan kita zikir itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Padahal hidup manusiaku ya di antara tiga itu, nek ora berdiri ya duduk, nek ora duduk berarti berbaring. Berarti jenengan nek pengen ora zikir, kuwi aja berdiri, aja duduk, aja berbaring. Mabur apa kayang apa anjir apa piye ngono ben ora zikir. Ya enggak bisa. Bahkan Nabi sampai mengatakan bahwa zikir itu enggak ada udur. Betul-betul enggak ada udur. Coba antum ya ibadah apapun selain zikir itu ada udurnya. Salat ada udurnya. Misalnya haji aja kalau enggak punya duit ada udurnya karena miskin. Kemudian ibadah yang lain misalnya karena hujan ada udur. Pengajian kayak gini aja kalau sakit karena safar karena apa aja ada udur itu. Tapi kalau zikir ya itu enggak ada udurnya. Apa karena sakit kemudian enggak zikir? Ada lagi jenengan kok enggak zikir toh Pak sekarang? Saya masih miskin loh. Orang miskin kok ora zikir. Emang apa hubungannya? Justru wong melarat ki lho kono kae zikir. Ya toh supaya Allah berikan ketenangan. Bahkan ya satu-satunya letak ketentraman yang langsung dilesensi oleh Allah Ta'ala. Yang ini ya banyak orang enggak tahu itu apa? Zikir itu yang menjamin hati kita jadi tentrem, tenang. Dan ayatnya memang ketentraman itu letaknya di hati. Dan cara biar hati kita tenang lewat zikir, bukan lewat maksiat. Lah orang-orang itu padahal wong jane wis ngaji. Saya nonton itu Pak, banyak orang itu walaupun wis dari pondok, wong iki jane yang bendina nang masjid, jane orangnya itu juga kadang-kadang sudah paham agama, tapi goleki ketentraman hati, mencarinya kebahagiaan itu tidak lewat zikir tapi lewat maksiat, menuruti syahwat, heling-heling, itu kemudian dolan-dolan gurung ngelencer ngono tok. Perasaannya dengan nuruti syahwat ngono bahagia ngono apa piye? Padahal Allah meletakkan bahagia itu lewat zikir. Walladzina amanu, kata Allah sesungguhnya orang yang beriman itu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, akan dibikin hatinya tentram dengan zikir. Jadi Allah yang meletakkan ketentraman dalam hati orang beriman. Ini dalil kalau bahagia itu panggonane ning ati, bukan nenggon fisik, nenggon duit, nenggon jabatan. Orang-orang rumah sana nek duit kok mesti bahagia. Wong pathokane iki nenggon ati kok masalah itu. Dan Allah meletakkan lewat zikir. Orang itu kadang-kadang memang bingung kok golek kuwi. Wis mesti anak dangdutan, ayo golek hiburan. Rumah sana bahagia ngono kuwi. Semakin dituruti maksiat itu semakin tersiksa. Karena bahagia itu sumbernya dari Allah, sementara maksiat sumbernya dari setan. Gimana mencari ketentraman, kebahagiaan kok lewat maksiat? Orang-orang sik golek kebahagiaan lewat maksiat, itu masalahnya wis ora tenang hatinya dengan zikir. Wong iki wis ora patek seneng ning nggon kebaikan. Makanya kita terus ya perbanyak terus untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir ini ya yang paling pokok memang zikir pagi, sore, zikir kalimat-kalimat thayyibah. Tapi zikir itu enggak cuma itu. Antum nek pengen bahagia itu semua komponen-komponen poin-poin zikir itu kita koleksi semuanya. Kalau Ibnul Qayyim menjelaskan zikir itu ada 6 jenis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Zikir yang paling familiar ya zikir pagi, sore, kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, ya al-maksurat, ngono kuwi coba antum praktekkan itu pagi sore terus memperbanyak nyebut nama Allah. Pokoknya kata-kata biasanya apa nek gumun ngono ki ya biasane piye ngono badala ngono apa piye diganti Masya Allah, terus nek kaget jabang bayi ngono kuwi diganti innalillah. Pokoke kalimat-kalimat thayyibah kabeh sekarang ngono kuwi ya. Biasanya napa jenengan kalimat-kalimatnya itu nek gebres biasanya tahu ngono ya diganti alhamdulillah ngono kuwi. Pokoke kalimat-kalimat sik ora patek syar'i ngono diganti kabeh sekarang ngono. Apa meneh kalimat-kalimat laknat anjay, itu ngono iku laknat betul itu. Itu nyebutnya aslinya anjing lho kuwi. Kaya ngono kok wong-wong Islam do ngomong ngono kuwi. Biasa banget tuh cah nom-nom saiki ngono kae jan. Nah itu kalimat-kalimat kayak gini sekarang ganti kabeh. Biar antum tenang, hidup itu nikmat loh. Lagi nyebut nama Allah itu bahagia. Nabi mengatakan dzikrullah nikmatun. Antum lagi nyebut nama Allah aja nikmat. Antum sedih, ya Allah itu nikmat. Antum kaget, ya nyebut nama Allah, ya nikmat. Antum khawatir, panik, misalnya numpak bis rime blong dalane glontor biyan terbuat. Itu paling penak ya nyebutnya ya Allah ngono kuwi Allahu Akbar apa piye ngono lho. Ora kok nyebut jenenge presidene apa nyebut sapa walaupun jenengan iki ngefan banget karo seseorang kuwi tapi kapak-kapak ora penak nyebut wong kuwi. Pemene jenenge Jawa rada nganyelke sapa terus disebut.
pas antum sedih ya nyebut jenenge ngono. Arep tak sebutke jenenge kok ora mentolo aku ngono. Masalahe lagi nyebutke jenenge tok wis ora gare penak, gare senep ngono. Gitu ya. Maka itu yang paling ngetren itu dzikir dengan banyak tahmid takbir. Ada lagi jenis dzikir yang kedua ngaji kayak gini. Ini dzikir karena Allah mengatakan majelis ilmu itu majelis dzikir. Para ulama disebut ahlu dzikir. Bukan ahlu dzikir itu bukan tukang tahlil ngono kae tapi para ulama. Kemudian ini jenis dzikir lagi salat. Salat itu juga disebut dzikir. Makanya ada ayat idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan salat segera dzikir karena itu dzikir paling utama juga itu. Bahkan Nabi sedih itu obatnya dzikir apa? Salat. Ya Bilal arihana bis shalah. Ketika Nabi sedih ngomong, "Wahai Bilal, gembirakan hatiku dengan salat." Makanya sedih, salat, doa, salat, dzikir gitu ya toh. Makanya dipenak-penake, salat ki disuwek-suwekke, salat ki dinikmati gitu loh. Sujud ki rasa kesusu jane arep ndang apa to? Salat kok gage-gage ndang condil ngono jane arep ndang apa ngono kuwi. Wong salat itu kenikmatan mbok dinikmati. Kaya jenengan ki lho nek bar napa jajan nang nggon panganan sik enak, regane larang ngono kok ndak gage-gage mangan mbok dinikmati alon-alon ngono lho. Wes pati-pati nyewa chef terkenal ya toh. Nah, terus panganan kaya ngono kok lemangan cuwepet mbok dinikmati sithik-sithik. Wong kenikmatan itu ya nang tenggorokan nggur sebentar. Ya. Nah, gitu ya. Ada lagi jenis zikir itu apa? Baca Quran. Itu termasuk zikir yang paling tinggi, afdhalu dzikir, qiraatul Quran. Kata Nabi, zikir yang paling afdol adalah baca Quran dan sebaik-baik baca Quran ketika sholat. Maka kalau sedih, baca Quran lagi. Tambah sedih, baca Quran lagi. Nanti semakin lapang. Pokoknya semakin banyak bacaannya, semakin banyak bahagianya. Walaupun dia sudah beriman, tapi nek ora tau maca Quran, ya tetap mesti ada rasa-rasa resah, gelisah, galau. Jenengan suwe ra ngaji, suwe ra maca Quran, suwe apa meneh ora salat. Kuwi terus arep bahagia ki bahagia kondi coba. Saya ketemu tetangga itu, ya toh, nyopir kok mangkat jam 3 bengi, mulai jam 8 bengi. Terus uripe ki ora tau maca Quran, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau ngaji, uripe nggur ngono-ngono kuwi wae. Bodho ya nyopir, poso-poso ya nyopir, ya ora poso. Terus wis ngono kuwi terus apa penake? Urip kok ora enek variasine. Nek jenengan kan ya kerja engko esuk-esuk ngene iki ngaji. Oh bareng ngaji nyoto ngono to biasane to jenengan ki. Kan enek variasine ngono lho ya to. Wis engko ya ngerti dolan ya to. Enek nganggo dolane, enek ngajine, engko awan-awan leren nganggo salat ngono bareng tuh nikmat kayak gitu itu, Pak. Ya to iso silaturahim, engko ngaji, pokoke jenis zikir iki dikelompoki kabeh. Ya maca Quran, ya zikir pagi, ya ngaji, ya salat, ya ada lagi satu jenis zikir yang ini dilakukan oleh orang-orang soleh dulu. Walaupun ini ketoke jarang kita lakukan. Apa itu? Tadabbur alam. Itu bagian dari zikir loh kuwi. Kalau sedih ngono kuwi ya sering keliling-keliling, ya ngelihat kebesaran Allah Taala. Kepanting ngono ya ora apa-apa, ning ora nggur sekedar piknik kaya wong-wong kae. Tapi niatnya antum tuh zikrullah. Kan ayatnya memang gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Penciptaan langit, bumi, siang, malam, ya semua kebesaran Allah itu la ayatin liulil albab, menjadi tanda-tanda keajaiban. Kita tadabburi. Di situ ayatnya alladzina yadhkurun, orang-orang yang dzikir. Dzikir itu melihat kebesaran Allah kemudian tambah iman. Dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hada batila. Masya Allah ini enggak ada yang engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Nah, ngono kuwi. Tapi nek antum jalani perintah ini dikira untuk kabeh itu. Misalnya ya antum menjalankan ibadah ngaji. Ngaji ki engko piknike ya entuk, ketemu wong saleh ya entuk, maca Qur'ane ya entuk. Ya toh? Coba ngaji ngono kuwi, pomene ngajine ado-ado. Misalnya aku ngaji ado-ado ngene iki, lah piknike entuk no, ngisi nang Pacitan kan ngliwati pantai Pacitan. Jenengan nang Pacitan dadak ngususke nyarter-nyarter bis. Lah kesuwen kene Pacitan jelak-jelak kok. Sasi pisan Pacitan, ngono nang pantai ndi ya to, wong ngisi nang Dieng ndi Batur ngliwati Dieng. Wis piknike dapet, wisatane dapet, terus dzikirnya dapet, ilmune dapet, doa malaikat entuk kabeh kayak gitu itu ya to. Jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua. Jangan tinggalkan dzikir ya. Nanti kita tidak diingat lagi oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang yang ketiga. Ini yang kata beliau, jangan sampai kita tinggal dalam hidup kita.
Yang ketiga apa? La tutraku doa wa tuhrimu ijabah. Kamu jangan tinggalkan doa supaya nanti kamu enggak terhalang pengkabulan semua keinginan. Karena ayatnya ud'uni astajib lakum. Doalah padaku maka pasti akan digaransi Allah akan dikabulkan. Wong doa ki lho modal apa? Duit ora, tenaga ora. Yang gur modal umak-umi kuwi tok lho. Tapi digaransi oleh Allah Ta'ala mesti dikabulkan. Walaupun antum masuk mintanya itu aneh-aneh. Misalnya gini, ya toh, kita minta rezeki, minta duit, minta apa, paling tidak yang diajarkan Nabi. Itu 4 ini jangan sampai kita kok tinggalkan ini. Doa, minta kebaikan dunia akhirat. Yang kedua minta ridho Allah dan surga serta berlindung dari kemurkaan Allah dan neraka. Yang ketiga doa istiqomah supaya tetap istiqomah sampai mati. Ya, itu doa yang nggak pernah ditinggal Nabi itu 4 itu. Satu lagi doa minta kecintaan Allah ya, dan kecintaan orang soleh sama amalan yang membuat kita dicintai Allah itu satu rangkaian tuh doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbu ma yuhibbuka wa amalin yuqarribuni ila hubbaka. Itu. Nah, Allah cinta beres kabeh. Terus yang kedua cinta orang soleh wa hubbu ma yuhibbuka itu kecintaan orang yang mencintaimu. Itu penting, Pak. Jenengan minta kepada Allah ben disenengi orang-orang soleh itu. Masalah ade urip kadang-kadang duwe musuh pirang-pirang. Wis kafir ya musuh, setan ya musuh. Lah kok kanca-kanca ngaji musuh. Karo sedulur dhewe ki modele ati ki ndongkol-ndongkolan, anyel-anyelan. Ya jane ketemu ya toh, tapi neng ati ki ora tau gathuk. Kayak gitu itu doa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat kecintaan banyak orang soleh, kita itu diidolakan banyak orang, maksudnya bukan minta tenar, tapi minta supaya orang-orang itu simpati, dia baik, tidak dongkol dengan kita, tidak ada rasa ghil dalam hati kita, itu minta kepada Allah Ta'ala. Makanya doa Nabi juga Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Coba jenengan tonton. Jenengan karo sedulur saya yakin walaupun jane yo ketemu ning enek rasa dongkol-dongkolan to, rasa anyel dongkol karo Pak Dene dhewe, karo ponakane dhewe, karo like dhewe, sok-sok karo kanca ngaji dhewe, ya to, padahal padha jamaahe, padha kupluke, padha pemahamane, padha grupe, ya to, wong sak grup lho kuwi, engkel-engkelan, ya terus dongkol-dongkolan. Itu doa kepada Allah Ta'ala. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Karena yang bisa mengurai rasa ghil, dongkol dalam hati itu cuma Allah Ta'ala. Antum walaupun ngelumpukke duit, ya toh, seluruh ya duit sak alam donya itu nggo ngikat biar hati orang yang dongkol ke kita itu iso gathuk ora iso, Pak. Kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, andai kata kamu menginfakkan seluruh duit sak ngalam donya ini untuk mengikat hati supaya hati orang yang dongkol itu iso terurai, iso gathuk meneh dengan kita, kata Allah ma'allafta baina qulubihim. Ora bakal iso untuk menyatukan hatimu itu. Walakinna Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang akan mengikat hati kita. Sok-sok jenengan ngalami mboten, aku kok delek-elek wong kae ya to. Kowe kok gedeng banget karo aku. Akhire golek bantuan, Mas tolong ya jelaske karo wong kae, tolong ya aku ke jane ora ngene-ngene iki njaluk tolong. Kae wong kae kok karo aku nganyel ngene. Ati bae wong sik jenengan njaluk tolong malah melu musuhi. Mbasan sik ndek ben musuhi malah dadi bolo. Ngono ki gampang banget lho, Pak. Hati itu berubah. Antum sudah enggak usah terlalu banyak golek dukungan kaya ngono ki. Sing penting antum banyak meminta pada Allah Ta'ala, kita baikkan diri kita, nanti Allah yang akan membaikkan kita mereka. Nek antum sik pengen ngapik ke mereka, piye ya wong kae kok ora iso apik karo aku, piye ya wong kuwi kok ora iso gathuk karo aku. Antum nek sik pengen gathukke walaupun menghasut sana sini golek bolo, tolong ya kandhanono wong kae ben iso gathuk ora iso. Wis kayak gitu itu. Wis penting antum memperbaiki diri, banyak doa, insya Allah nanti kalau Allah pengen gathukke gampang banget itu. Antum mbok ngekeki duit, mbok bantu apa-apa, alah tuwas kecewa, tuwas tak kayak duit, ndek ben wong kae bedina tak sangoni, hati bae saiki malah ngelek-elek aku, ngono kuwi gelo nanti nek kayak gitu itu. Aku yang ngalami ngono kuwi masalahnya itu.
Tuas gelo ngene. Makanya kita itu pasrahkan kepada Allah Taala. Tuas gelo piye ya? Jane iki keliru apa to aku ki ya to? Rumangsaku aku ya ora pernah ngelek-elek kono to. Lah kok guwedhe pol ketemu mlengos ki jane keliru apa to ngene iki jane. Wong ndek ben apa ora ngelingi to kowe. Motore tak tukokke tak ngene iki kok yang ngono kuwi ngono kuwi. Lah nek memang kayak gitu tuh makanya antum niatkan kepada Allah Taala. Antum ngapi itu karena Allah. Sopo pun nek karena Allah itu penak wis pokoke antum memberi maaf itu nek niatnya gur pengen apa namanya karena pengen dapat balasan dari orang itu kecewa wis tak ngapurani ya toh itu berat. Jadi urusan memaafkan urusan ngapii orang itu urusan kita dengan Allah Taala. Wis terserah kono arep ngapii apa ora kono tetep apik karo aku apa ora sing penting ya sak tak niati untuk Allah Taala ngono kuwi. Jenengan ngapiki bojone iki nek niate nggur pengen bales jasa kok bojone kecewa, terus tak koki dhuwit ngono, terus tak cukupi apa-apa, tak kon gawe wedonge ora gelem kok gelo aku ditenono ora tak dhuwit ngono, gelo. Wis antum niatkan untuk Allah Taala, kono terserah gawe wedang apa ora penting tugasku nggae dhuwit ngono wae ngono. Genten sih wong wedok juga gitu, kalau dia niatnya aku cuman balasan dari suaminya, tuas apa tak gawe kowe wedang pelite ram ra kowe dhuwit ngono kuwi ya terus kabeh nggur pengen minta balasan dari pasangannya, kecewa wis kecewa itu. Gitu ya. Maka yang ketiga jangan tinggalkan doa supaya nanti kita tidak terhalang untuk mendapat pengkabulan doa. Kalau antum doa kok enggak dikabulkan, itu ya sebetulnya kan ayatnya tadi pasti dikabulkan. Tapi nek misalnya antum merasakan sudah berdoa tapi kok rasa-rasa niki ora dikabulkan, itu kata Ibnul Qayyim kemungkinannya cuma dua. Pertama, jane dikabulkan. Ning wujudnya itu tidak seperti yang antum minta. Misalnya antum minta duit, padahal Allah ngerti. Jane antum ke butuh duit, wong duit wis duwe. Sik dibutuhke kebahagiaan. Maka antum jaluk duit dikabulkan dalam wujud lain. Orang untuk duit tapi hidupnya tambah bahagia. Ada orang yang mintanya pengen hidup bahagia, ya toh? Padahal dia jane sudah bahagia. Padahal dia seorang duwe bojo, Allah kabulkan dalam wujud dia punya istri. Yes, pokoknya yang paling tahu kebutuhan kita itu adalah Allah Ta'ala. Makanya antum nek minta kok ora dikabulke itu bersyukur. Berarti Allah mengkabulkan dalam wujud lain yang lebih kita butuhkan gitu loh. Nah, itu makanya ada hadis ma min muslim yad'u bi da'watin illa a'tawah ala ihda min salasin. Tidaklah orang yang meminta berdoa kepada Allah maka pasti Allah akan kabulkan permintaannya itu dalam wujud beberapa kemungkinan. Pertama, ada kemungkinannya ya'jilu fid dunia, dikabulkan dalam wujud langsung cash di dunia. Misalnya dia mintanya duit, ya Allah, duit 100 juta mawon ya Allah, kula ikhlas rapopo ya toh. Nek dikelongi sithik mawon ya Allah, 500 wae dadi 99 500 ngono misalnya. Itu bisa jadi Allah kabulkan dalam wujud sesuai keinginan antum. Ngerti-ngerti enek tanggane toko, Pak niki kula entuk amanah keng mbae pun mati napa duit 99 juta 500.000 ngono. Niki masalahe mbae ndek ben jarine ceritane duwe utang kalih mbae jenengan. Nah, terus mbae jenengan niku ya kok ngutangi 100 juta dipotong 500 niku terus kadung mati. Lah bapakku kuwi wis nyiapi arep bayar ya kadung mati. Lah kuwi titipane kuwi dikeke anake, malah aku diperimpeni wae kon ngeterke ngono misalnya. Kan kaget to, aku ngerti-ngerti bae duwe apa duit semono kae kuwi ngono. Itu bisa jadi pengkabulan doa itu. Atau yang kedua, tudakhiruhu yaumal akhirah. Itu dikabulkan dalam wujud pahala yang disimpan di akhirat. Jadi jenengan koyo-koyo sedekah senilai 100 juta. Para penak dapat pahala sedekah 100 juta, padahal orang ngetokke duit 100 juta, dia nggur modal lesan leuma umi, ya Allah duit ya Allah, nyata 100 juta ki mau, tapi dikabulkan dalam wujud pahala yang senilai 100 juta dan disimpan di akhirat. Atau yang ketiga apa? Yusarifus mislahu. Allah kabulkan permintaan antum yang 100 juta itu dalam wujud dihilangkan musibah yang sebanding dengan itu. Misalnya bareng donga njaluk 100 juta malah jungkel mlebu jurang sak mobil wong 10 nyero remuk kabeh mobilnya memet kayak kemarin itu nenggon apa dalan anyar kae. Memet betul itu nyero. Nah, terus ternyata dia selamat. Itu berarti dikabulkan dalam wujud itu. Mungkin nek ditakoki dia masih suudon pada Allah Ta'ala. Loh aku kan donga 100 juta kok malah jungkel ki piye ya ngono ki.
Nah, itu perlu dijelaske. Ha sik njungkelke wong 10 to. Ya to, sik mati piro? Sik mati ya 5. Ha sik urip 5 ki tapi sik 4 parah kabeh, Pak. Patah tulang 18 nggon kuwi enteke 100-an juta punjul. Sik paling sithik 100, nek sik 140, nek sik 120, sik paling sithik ki ya nyatusan ngono wae neh. Nah, jenengan alhamdulillah nek kula mung 5.000 lah nggo tuku ten Soplas wingi tok misalnya. Itu misalnya kayak gitu. Berarti ya itu Allah mengkabulkan ki jane kowe ya padha wong sak mobil lho liyane do mati kowe ora mati. Ya liyane do patah tulang kowe ora. Itu kan berarti Allah mengkabulkan dalam wujud kamu itu dihilangkan musibah yang harusnya kelong duit 1 juta tapi karena doamu terus gak jadi. Kalau kemudian kok dia ya masih terhalang doa, maksudnya dia sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Nah, itu kemungkinan yang kedua, ini kata Ibnul Qayyim itu ada mawani. Apa mawani? Penghalangnya. Penghalangnya itu ya kalau para ulama menjelaskan, ini salah satunya ini yang saya nukilkan keterangan dari Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan mawani doa asalasa. Yang menghalangi doa enggak dikabulkan itu 3. Pertama ta'rif haqqullah wala tu'tihi. Kamu ngerti haknya Allah tapi tidak tunaikan. Namanya tidak istijabah. Kan ayatnya idza istajibulillah wali rasuli, penuhilah panggilan Allah idza da'akum kalau Allah memanggil kamu. Nah, Allah manggil kita, manggil adzan, manggil salat, manggil ke tanah suci, dora gelem teko ngono lho. Itu yang bikin doanya enggak diterima. Wong kita ya dipanggil Allah ora gelem mara. Bariku kita berdoa memanggil Allah ya ora bakal dikabulke. Wingi tak celuk wegah, saya gayane ndonga ya ora dikabulke no. Wong aku dhewe misale nyeto aku nyeluki le ngono kuwi do ora gelem mara ngono tak kei dhuwit ora gelem, bariku njaluk ya ora tak kei. Wingi tak celuk ngapa? Kupingmu ki ora ngrungokke apa piye ngono no nek aku ngono kuwi. Ya toh. Itu yang kedua apa? Tuhibbur rasul wala tuhi sunatihi. Ini termasuk mawani doa yang kedua. Penghalangnya itu apa? Dia ngaku cinta pada Nabi, tapi nggak mau ngikuti sunnahnya. Semua perintah Nabi ditinggal, ya semua sunnahnya ditinggal. Ngakune cinta, ini cinta apa? Tapi aku malam Jumat Kliwon ke, wes solawatan lho nang kuburan, ya toh, wis tembus lho kuburan itu tembus teko nggone Nabi. Bentuk cinta ke orang ngono kuwi, ya toh. Cinta itu itibau sunnah, mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Nah yang ketiga apa? Takulu rizkilah ini mawaniknya. Kamu makan rezekinya Allah, wala syukrullah. Tapi nggak mau mensyukuri, makanan haram barang dipangan. Lah makanan haram itu menghalangi doa. Kan ada hadis itu, orang yang safar kepepet, dia sampai nangis-nangis, mengangkat tangan ke langit, ya Robbi. Kata Allah gimana? Fa'anna yustajabu lahu. Orang bakal tak tompo doa kayak gitu itu. Wa mat'amul haram, makananmu lo haram. Wa masyrabul haram, minumanmu ya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kamu dapat asupan gizi ya haram. Orang bakal ketompo. Makanya ini yang ketiga ya, banyak doa. Pokoknya terus selalu memohon pada Allah Ta'ala. Ini senjata orang mukmin. Ini yang bisa merubah sesuatu yang mustahil jadi mustajab. Kata Ibnul Qayyim, Pak, ad-doa a'dhamul asbab linaili ma yuhibbu wa daf'i ma la yuhibbuhu. Doa itu faktor yang terbesar untuk mendapatkan apa yang antum inginkan sama menolak yang tidak kita inginkan. Ning ini mesti jadi faktor terakhir. Contoh nggih. Antum duwe anak nakal misalnya, iki contoh. Ngono ki mesti bingung ki piye carane ngono ki akhire njaluk tolong ki dikuandani dinasihati ngasih digebuki to. Ning bahasan diteliti coba jenengan anak nakal ki wis didongake urung. Oh iya malah lali. Ngono ki sok-sok. Saya pernah masalahnya Pak, ada wali itu konsultasi, pripun Pak anak kula niku jan nuwakal banget, leboke kabur, ngasih kula ngandani pun, ngasih Pak Dene wis ngandani, kabeh ngasih tak sidang, ngasih wis kabeh cara ditempuh, ngasih aku pernah ngekon polisi barang, nyolong barang kemudian gawe cekel polisi ben kapok, ya ora kapok Pak. Ngono kuwi piye carane wis kabeh cara tak ngasih tak kencang nang nggon cagak barang lho Pak anakku kuwi, tetep ora iso ngasih tak swabet ngono barang tetep ora iso wis mbuh piye carane iki. Aku yang ngomong ngeten mawon Pak, nggih sepisan jelas jenengan doakan nggih mangke lagi niki kula mugi-mugi enten manfaat pun tak jelaske solusi-solusinya tapi yang pertama pokoknya sampun lali jenengan doakan dulu nggih. Baru nomor 2 mangkirin. Sik doa nggih. Pripun doane? Aku malah derenge Pak. Oh alah wong kuwi faktor sing paling pokok. Jenengan iki ora tau ndonga ngono apa piye? Aku kabeh wis tak tempuh lho Pak. Malah ndongane lali. Ndongane lali. Wong faktor terbesar ku lho doa. Nek anak wis ra iso terkapake liyane doa, ya toh. Makanya jenengan nek pengen usaha kok mengandalkan diri sendiri, alah angel.
Misalnya istri didolimi suami terus jenengan itu nggak berdoa, nggak mengandalkan Allah Taala, alah tua sangel. Ya arep ngrubah suaminya kuwi, nek wong wedok kok ngrubah suaminya, misalnya duwe bos, bose ki jahat, ya toh, wis jahat tambah meneh wedok galak, itu kan ya toh arep ngrubah piye wong bose wedok galak, kaya ngono ki nek kita ngandalkan kita sih pengen merubah dia, ora iso, angel. Tapi nek kita meminta tolong pada Allah Ta'ala, gampang. Bagi Allah Ta'ala itu merubah hatinya itu gampang, Pak. Tapi nek antum sik pengen ngerubah, susah. Pemeneh mau bose wedok, wong makhluk sik ora tau salahke wong wedok karo bos, kok bose wedok, apa ora kujur kuwi. Sik ora tau keliru kan wong wedok karo bos. Lah kok bose wedok, coba. Kaya ngono terus antum arep ngerubah, ora iso. Makanya caranya antum berdoa kepada Allah Ta'ala itu. Doa silahul mukmin itu senjatanya orang mukmin. Nah sekarang yang terakhir, yang jangan sampai kita tinggal dalam hidup kita ini, enteng ini apa? La tutrokul istighfar. Kamu jangan tinggalkan istighfar dengan mengucapkan astagfirullah. Itu bentuk permohonan maaf, permohonan ampun kita kepada Allah. Ya, waktu rimun aja. Nanti kamu akan terhalang untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan hidup. Jadi kalau antum meninggalkan istighfar, yakin hidup kita akan tersiksa. Kenapa? Allah mengatakan, wa makana Allah liyu'adzibahum wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu betul-betul tidak akan pernah membuat hidup manusia tersiksa wa hum yastaghfirun kalau mereka mau istighfar. Jadi kalau kita merasakan hidup kok susah, ya toh, duit seret, anak nakal, bojo galak, loro gak mari-mari, problematika begitu banyak, penyebabnya kurang istighfar, yakin kurang istighfar. Kenapa? Karena semua problematika hidup, kesusahan hidup, penyebabnya dosa. Lah dosa, cara meleburnya itu dengan istighfar. Allah mengatakan, bahwa maka Allah mu'adzibahum. Allah tidak akan membuat hidup manusia teradab atau tersiksa. Wa hum yastaghfirun, kalau mau istighfar. Saya ulangi loh, ayat itu jelas banget loh. Kamu itu nggak akan pernah susah hidupnya kalau mau istighfar. Berarti kalau kita susah, rekoso, kuwi istighfare kurang. Mungkin kalau pertanyaannya gini, kenapa istighfar kok bisa menghilangkan kesulitan hidup? Kan kesulitan hidup penyebabnya dosa. Nah, cara menghilangkan dosa dengan istighfar. Loh, udah tobat toh Pak? Oh beda. Jadi gini, bedanya tobat dengan istighfar. Kalau istighfar itu bagian kecil dari tobat. Kan tobat itu ada beberapa syarat. Syaratnya ya hatinya itu betul-betul menyesal. Kemudian lisannya mengucapkan istighfar. Kemudian badannya berhenti. Ya kemudian dia punya iktikad untuk tidak mengulangi. Dia melepas dosa saat itu pula. Itu nek tobat. Memang kayak gitu tobat itu. Tapi nek istighfar itu kadang-kadang cuma bagian kecil. Yang penting dosa saat itu tuh lebur. Kan ada dosa yang memang kita nggak bisa menolak Pak. Coba. Nek tobat itu kita seorang baleni gitu loh. Tapi nek istighfar itu kadang-kadang baleni meneh. Contohnya, kita itu ngerti jenenge nonton gambar wong wedok megol-megol nang TikTok apa nang Facebook itu dosa. Tapi kan baleni meneh to kuwi. Ono ngerti baleni meneh. Ya itu maka ketika pas ada dosa yang tidak bisa kita tolak, niatnya Arab nonton YouTube pengajian, tak nonton pengajian ngetik Ustadz Yusuf, tiba-tiba saya jedul malah pokoknya unyil megol-megol misalnya, loh, ini piye to iki? Ngono kuwi terus astagfirullah, ngono astagfirullah itu melebur dosa saat itu. Ning ora kok dipenteling terus astagfirullah mati zoom ngono kuwi. Masa istighfar ki terus ndang ditutup itu loh. Paling ora itu melebur dosa saat itu. Jenengan arep ngaji ngeten iki to, Pak. Kan ada dosa-dosa yang kita tidak bisa menghindar. Misalnya arep ngaji ngerti-ngerti nang lapangan netan kuwi enek wong wedok senam ya to, terus megol-megol kok sih ade karo nyopir ngincengi ngono nonton. Akhirnya mripate timbilen. Ya to, iki aku ya rada timbilen lagi ya to. Iki aku ora kok ngincengi ngono ki sok-sok ngerti, mulakno kudu istighfar. Ya to. Ganjel wae iki tak tetesi apa ngono ki ya. Bojo ngomong kowe kok kan ngincengi ngono ya. Apa ora nonton sekarang sing penting nek dosa iki sing penting kita orang menikmati segera istighfar. Itu minimal istighfar itu melebur dosa pada saat itu juga. Selain tobat itu ada amalan yang langsung menggugurkan dosa. Misalnya salaman itu langsung menggugurkan dosa. Orang perlu tobat itu salaman itu menggugurkan dosa. Terus antum beramal soleh itu ya itu juga menggugurkan dosa. Termasuk
kesulitan-kesulitan yang menimpa kita walaupun kecil itu yang penting sabar. Nabi mengatakan ya wallahi walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mana soba min muslim, apapun yang menimpa orang Islam, min hammin wala hazin wala nasobin wala syaukatin yusyaku biha ila kafara anhu anil khotoya. Ya, apapun yang menimpa orang Islam min hamin itu rasa khawatir. Misalnya ibu-ibu dalam rumah tangga khawatir kok bojoku nek dolan ke terus ketemu mantane piye ya khawatir. Ngono ki nek sing penting antum sabar kuwi dapat pahala. Ngono kuwi iso mlebur dosa lho ngono kuwi. Kok khawatir kok piye nek anakku ki nang pondok ora kerasan, khawatir nikah ki akeh khawatirnya lho itu. Itu sing penting antum tetap ya khawatirnya ini dilandasi sabar atau sedih. Misalnya dalam rumah tangga, dalam hidup kita ngalami sedih, anak mati sedih, motor hilang sedih, orang duit sedih, apa-apa sedih. Itu nek sedihnya orang mukmin itu menggugurkan dosa. Wala ya nasobin, apapun yang menimpa kita berupa masalah kehidupan, ya kena banjir, kena longsor, kena apapun, atau sampai musibah yang kecil, kita sakit hatta syaukatin, sampai duri toh kata Nabi itu, duri ya yang itu mengenai kita, kecuali itu semuanya akan merontokkan dosa-dosa kita semuanya. Yang penting sabar. Jadi yang bikin rontok dosanya itu bukan musibahnya, tapi sikap kita loh Pak. Orang kok musibahnya, oke saya kena musibah, dosanya orang hilang. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yang merontokkan dosa, penggugur dosanya itu bukan musibahnya, bukan sedihnya, bukan rasa khawatirnya, neng sikap kita itu loh. Antum kan banyak orang yang kena rasa khawatir, banyak orang yang kena musibah, neng dia ngomel-ngomel, ya kena musibah, podo musibah, podo rekosone, podo matine, podo rekoso, pokoknya sama-sama rekoso, tapi yang satu dosanya hilang, yang satu malah tambah dosa. Itu tergantung sikap kita. Makanya butuh ilmu itu di situ itu, Pak. Nah, gitu nggih. Yang terakhir banyak istighfar. Istighfar itu walaupun antum dosa istighfar meneh, istighfar meneh. Itu yang bedakan kita dengan iblis ki asline nggur istighfar. Iblis ki jane dosane nggur sithik lho, Pak. Nggur satu tok, sombong dikon sujud ora gelem. Terus selain satu ki ora bolan baleni. Nek dibanding kita, dosane ki variatifnya akeh banget tur dibolan baleni. Ya orang nggur satu jenis, ratusan jenis dan enggak cuma sekali diulang-ulang. Tapi bedanya apa? Bedanya kita tuh nek dosa segera istighfar, itu yang membuat Allah itu sangat cinta dengan kita. Nek iblis dosanya satu itu tapi kemaki ngono lho, modele iblis ngono kayak wong iki. Kemaki. Kon sujud ra gelem malah ngomong, "Loh, ana khairum minhu." Lah kok sujud bareng ngopo? Saya kan lebih baik, bantah lho, wani bantah Allah taala. Bedane nek Nabi Adam kuwi, dia ketika salahku langsung nangis mengatakan Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walaupun baleni meneh toh, itu Allah itu tetap cinta, Pak. Sing penting nek antum salah, walaupun baleni meneh kita tetap istighfar. Itu loh, penting istighfar. Istighfar itu sebagai bentuk penyesalan dan peleburan dosa saat itu. Bahkan rasa senangnya Allah, seorang hamba yang istighfar itu, senangnya itu ngalahke orang yang paling sedih di dunia, yaitu orang mau mati, ya ketika nunggu kematian ngerti-ngerti ora sido. Yaitu orang yang di padang pasir, kendaraan sama bekalnya hilang, kan berarti karek nunggu mati tau kuwi. Ngerti-ngerti, wis meh-meh mati, bekal sama kendaraannya jedul lagi datang. Kan seneng banget toh. Itu rasa senengnya ya Allah itu lebih seneng ya dibanding senengnya orang itu tadi ketika orang sido mati ki mau. Kaya ngono kok dora gelem gur astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 5 menit iso entuk 100 punjul lho kuwi. Kalimatnya ringan tapi membuat Allah cinta. Wong antum disenengi presiden mesti bangga. Kowe ngerti ora? Wingi Pak Presiden mampir nggonku lho, jagongan karo aku, ngopi-ngopi 3 gelas suwi lho kowe, Pak Presiden ngono kuwi. Masalahe wong seneng banget kok karo aku ki. Ngono kuwi. Ngene mesti antum bangga to ki, nggur disenengi presiden. Lah ini antum disenengi Allah taala lho. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatur rahman. Ada kalimat yang begitu ringan, ora keringetan itu tadi, sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya pada hari kiamat dan itu membuat Allah itu sangat cinta. Apa itu? Kalimat-kalimat ini, ya, kalimat tasbih, ya, kemudian istighfar. Itu ya. Itu jemaah rahimahullah, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga menjadi hamba yang ya,
ahli bersyukur, ahli dzikir, ahli doa dan ahli istighfar. Allahumma ja'al minasyakirin wa dzakirin wa da'in wal mustaghfirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.